Ketika Rasulullah itikaf, beliau menjulurkan kepalanya sebagai kode fa'urajjilahu. Maka kemudian aku, ini Sayyidah Aisyah yang berbicara, kemudian aku menyisirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala. Kita akan meneruskan pengajian kita, kajian tafsir Al-Munir pada ayat surat Al-Baqarah ayat yang 187. Ini tentang fiqhul hayah dari ayat tersebut, kesimpulan, kemudian apa gunanya di dalam kehidupan kita, itu secara fikih, secara banyak hal. Ini sudah sampai ke 9, kita akan meneruskan yang ke 10 dan 11 dan 12, ada masih 3 poin lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ashir yang ke-10, al-jima'u yufsidul i'tikaf. Jima' merusak i'tikaf. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Dan jangan pergauli istrimu sementara istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Kita akan membahas ini agak sedikit panjang, nggak panjang juga sih, tapi sampai ke nomor 11 ini tentang bagaimana iktikaf. Amma mubasyaratuz zaujati, mempergauli istri min ghairi jima'in. Adapun mempergauli istri min ghairi jima'in, yang dengan cara tidak jima', fa in qasada biha taladzuz, maka apabila melakukan mubasyarah itu bercumbu tapi tidak jima' misalnya ya. Mubasyarah itu bisa diartikan cumbu sampai jima', bisa juga hanya taladzuz misalnya. Taladzuz itu ya bercumbu, ya mencium, ya pegang-pegang, ya pokoknya taladzuz tahu sendirilah. Foreplay ya. Fa in qasada biha taladzuz, apabila mubasyarah itu mempergauli istri itu dengan maksud taladzuz, fahiya makruhah, maka itu makruh ketika i'tikaf ya. Kalau tidak sedang i'tikaf nggak apa-apa. Kemarin sudah kita sebut, sudah kita bahas di depan, selama puasa di siang hari nggak apa-apa. Tapi kalau sedang i'tikaf maka makruh. Wa illam yaqsud lam yukrah. Kalau tidak dengan maksud taladzuz maka tidak makruh. Lianna Aisyah, karena sesungguhnya Sayyidah Aisyah kanat pernah turajjilu artinya menyisir, tumshitu ya, sama turajjilu atau tumshitu, ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis nyisir rambutnya. Wa huwa mu'takif, sedangkan Rasulullah sedang dalam keadaan i'tikaf. Wa kanat la mahalata, kalau Sayyidah Aisyah ini menyisiri rambut Rasulullah, kanat tentu saja la mahalata, tidak mungkin tidak, ya nggak mungkin enggak, tamussu badanahu biyadiha, pasti beliau memegang badan Rasulullah biyadiha, dengan tangan beliau. Ya, kalau sedang nyisiri nggak mungkin pegang nggak mungkin, pasti dipegang, disisir gitu ya. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala annal mubasyarah, bahwa sesungguhnya mubasyarah itu ya pegang-pegang, bergaul ya, bi ghairi syahwat, tanpa syahwat, ghairu mahdzurah, tidak membatalkan iktikaf ya, tidak ada masalah. Wa huwa qaulu Atha, itu adalah perkataan Imam
Atha wa Syafi'i, Imam Syafi'i juga perkataan Imam Syafi'i wa Ibnul Munzir dan Ibnu Munzir. Amma dawa'i al-jima', adapun alasan-alasan jima' kal qublah, seperti qublah itu ciuman, wal mubasyarah dan mubasyarah ya bercumbu. Wa illam yangzil, apabila tidak keluar sperma, fahiya haram, meskipun tidak keluar sperma gitu. Wa illam yangzil, wa illam itu meskipun tidak keluar sperma, fahiya haram, itu adalah haram. Wa tufsidul i'tikaf, merusak itikaf indal malikiyah, bagi para ulama madhab maliki. Ingat ya, ulama madhab maliki menyatakan bahwa mencium, mubasyarah atau memegang-megang, bercumbu, meskipun tidak keluar sperma, itu haram karena merusak iktikaf. Ingat, iktikaf itu malam atau siang. Kalau siang mah kita nggak usah bicara. Kalau siang bulan Ramadan ya jelas nanti kafaroh, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau malam iktikaf, maka mubasyarah itu menurut para ulama bermadhab Malikiyah, mereka mengharamkannya. Wala tufsidu 'indal jumhur, tapi bagi jumhurul ulama itu tidak membatalkan i'tikaf. Lakin qala Asy-Syafi'i, tapi Imam Asy-Syafi'i berkata, yufsidu in anzala al-mani. Kalau sampai keluar mani, maka i'tikaf tersebut batal. Bihasbil mu'tad lahu. Kalau di bihasbil mu'tad lahu, karena itu melampaui batas. Wa qala ghairuhum, adapun yang lain berkata, yufsidul i'tikaf mutlaqon bil inzal. I'tikaf menjadi batal secara mutlak bil inzal, kalau keluar sperma fi halil mubasyarah, ketika bergaul bisyahwatin, dengan syahwat, kal qublah seperti mencium, walamsus atau memegang-megang, wa tafkhid. Tahu nggak tafkhid? Fakhidah itu apa? Paha. Berarti tafkhid itu meraba-raba bagian paha ya. Ya, ini kalau bicara fikih memang harus jelas. Kita nggak bisa nutup-nutupi, ya udah tafkhid ya itu. Kita yang sudah punya pasangan, punya suami istri, ya sudah paham lah. Yusannu yang ke-11 al-hadi asyar, yusannu disunnahkan al-i'tikaf, i'tikaf fil masjid, di masjid. Wa huwa fil lughah, i'tikaf di dalam masjid itu secara lughah al-mulazimah. I'tikaf itu al-mulazamah, al-mulazamatu, yaitu membiasakan. Wa fi syar'i, i'tikaf itu membiasakan ya. Wa fi syar'i secara syara' mulazamatu ta'atin, membiasakan ketaatan, maksusatin yang khusus, fi waqtin di waktu, maksusin yang khusus, ala syartin atas syarat, maksusin yang khusus, fi maudhi'in maksusin di tempat yang khusus. I'tikaf itu definisinya secara syara'. Kalau secara lughawi kan tadi membiasakan. Kalau secara syara' apa? Membiasakan taat. Membiasakan ketaatan tertentu di waktu tertentu dengan syarat tertentu di tempat yang tertentu. Nah, gitu. Ini batas ini ya. Wa ajma'ul ulama, para ulama bersepakat ala annahu, bahwa sesungguhnya i'tikaf laisa biwajib, bukanlah wajib. Wa innama, akan tetapi, huwa qurbatun minnal qurab, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa nafilah minan nafafil, tambahan di antara ibadah-ibadah tambahan. Amila biha Rasulullah melaksanakannya atau mengamalkannya, sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan juga para sahabatnya mengamalkannya, wa azwajuhu, istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah juga mengamalkan i'tikaf ini. Wa yalzumu bin nadar, i'tikaf menjadi wajib kalau ada nadar. Wa ajma'al ulama, jadi i'tikaf itu apa? Sunnah ya, bukan wajib. Yusannul i'tikaf tadi kan. Tapi kalau ada orang nazar, kalau begini akan
Kalau misalnya ada seseorang, kalau hajat saya ini terkabul, saya akan iktikaf 10 hari gini. Nah, itu karena ada nadar seperti itu menjadi wajib. Wajib bukan karena iktikafnya tapi karena nadarnya. Oke. Wa ajma'ul ulama'u, para ulama juga bersepakat ala anna al-i'tikaf, bahwa sesungguhnya i'tikaf la yakunu illa fil masjid, tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid, liqaulihi ta'ala, seperti sebagaimana firman Allah Ta'ala fil masajid wa antum aakifuna fil masajid, jelas ya, spesifik di masjid. Wa aqallal i'tikaf, paling sedikit i'tikaf itu inda Malik, bagi Imam Malik, yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Imam Malik i'tikaf paling sedikit 1 hari 1 malam ya. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ada 2 pendapat. Satu orang yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dan yang pendapat yang lain Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ya. Pendapat yang kedua ini, yang dari 3 imam ini, aqalluhu lahdhatan, paling sedikit sebentar. Lahdhah itu sebentar. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk berapa banyak, panjangnya nggak ada batasnya. Jadi bedanya adalah kalau i'tikaf menurut Imam Malik 1 hari 1 malam. Kalau imam yang lain, 3 imam yang lain, sebentar sudah dianggap i'tikaf. Adapun mau panjang terserah, sampai setahun juga bisa, boleh maksudnya kalau bisa. Wala yustaratu lahu 'indahumus shaum, bagi 3 imam atau bagi semua ini, semua kalau begini, semua imam ini, semua para imam 4 ini tidak mensyaratkan puasa untuk i'tikaf. Jadi kalau Anda tidak sedang puasa, i'tikaf aja bisa. Wa ja'alal malikiyah as-shaum syarton mutlaqon. Tapi para imam di dalam madhab Maliki, bedakan antara Imam Malik sendiri dengan madhab Maliki, dengan penganut madhab Maliki. Imam Malik, beliau sendiri berpendapat la yustaratu indahum shaum. Tapi imam-imam yang lain yang bermadhab menggunakan madhabnya Imam Maliki, mereka mensyaratkan puasa. Kalau nggak puasa nggak bisa i'tikaf gitu. Jadi kalau Anda di luar bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan kan pasti puasa kan. Kalau di luar bulan Ramadan belum tentu puasa. Kalau kebetulan sedang puasa i'tikaf, itu semua juga tahu itu boleh ya, itu jelas bisa jadi i'tikaf. Tapi kalau tidak puasa lalu i'tikaf, menurut madhab para imam yang mengikuti madhab Malikiyah, mereka tidak dianggap i'tikaf kalau tidak puasa. Wa syaratuhul Hanafiyah fi shaumi al-ma'dzur. Para imam madhab, jadi gini. Wa syaratuhul Hanafiyah, para ulama di dalam madhab Hanafi tidak mensyaratkan fis shaumi, mensyaratkan puasa untuk i'tikaf yang al-ma'dzur, yang i'tikaf tadi? Nadar. I'tikaf nadar ya. Kan tadi sudah saya contohkan, kalau begini-begini saya mau nadar, saya mau i'tikaf gitu kan. I'tikaf yang wajib karena nadar tadi, i'tikaf nadar tadi harus puasa. Gak bisa jadi i'tikaf nadar, gak bisa jadi i'tikaf nadar kalau gak puasa menurut madhab Hanafi. Fakot ya Allah. Wasyaratul Hanafiyatu fis shaumi al-ma'dzuri faqat saja. Ya, jadi hanya i'tikaf nadar saja yang syaratnya harus puasa menurut madhab Hanafi. Duna ghairihi minat tatawwu, dari tatawwu yang lain. Ya, i'tikaf tatawwu yang lain enggak ada syarat shaum.
nggak ada syarat saum. Tadi kan sebelumnya sudah disampaikan bahwa 3 imam tidak mensyaratkan puasa. Wa dalil mustaritin, dalilnya orang-orang yang atau para imam yang mensyaratkan puasa untuk iktikaf, nggak bisa iktikaf kalau nggak puasa, nggak bisa iktikaf kalau nggak puasa gitu ya. Itu mensyaratkan, mendasarkan syarat tersebut atas sebuah dalil, kebetulan dalil berupa hadis. Dan hadis itu dhaif. Hadis dhaif rawahu Daruqutni. Hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa huwa la i'tikafa illa bisaumin. Tidak ada i'tikaf kecuali puasa. Nah, itu dalilnya kebetulan dhaif saja. Walaisal mulil mu'takifi, tidak bagi mu'takif ayakhruja, tidak disebut mu'takif ayakhruja, laisa lil mu'takifi ayakhruja. Oh alah, seorang mu'takif tidak boleh ayakhruja, keluar mim mu'takifihi, dari tempat mu'takafihi, dari tempat dia i'tikaf. Al mu'takif mu'takaf ya. Seseorang yang i'tikaf tidak boleh keluar illa lima la budda lahu minhu, illa kecuali 5 karena sesuatu la budda yang tidak bisa dihindari, minhu dari ma. Bahasa Arab itu memang bolak-balik. La illa lima la budda minhu, ya. La budda lahu minhu. Kalau nggak terpaksa nggak boleh keluar. Yang bikin terpaksa apa? Buang hajat atau harus makan. Makan di dalam. Tapi kalau nggak bawa makanan, harus beli di warung, keluar ke warung gitu ya. Yang mewajib, sesuatu yang membuat seseorang itu harus melakukan hajat insaniyah, itu dia harus keluar. Kalau enggak, karena itu enggak boleh keluar. 5 rawahu al-a'immah, sebagaimana diriwayatkan oleh para pemimpin, an Aisyah, oleh para ulama maksudnya ya. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu idza i'takafa, ketika i'tikaf, yudni, beliau gini. Nah, ini harus tahu dulu kenapa kok yudni. Yudni itu menjulurkan kepala. Yudni ila ra'sihi, menjulurkan kepalanya. Karena apa? Karena Rasulullah itu masjid itu dempet sama rumah. Kalau mau ketemu Aisyah, ya tinggal ngelongok gitu kan, sudah ketemu. Ya. Tapi mungkin saja Aisyah ketika itu ikut i'tikaf juga, karena tadi dikatakan di depan Rasulullah, para sahabat, para istri juga semuanya i'tikaf kan. Nah, oke. Ketika Rasulullah i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya sebagai kode fa'urajjilahu, maka kemudian aku, ini Sayyidah Aisyah yang berbicara, kemudian aku menyisirinya. Jadi ketika Rasulullah pengen sisir, dijulurkan kepalanya, kemudian disisiri. Wa kana la yadkhulul baita. Ini artinya Aisyah tidak berada di dalam masjid, berada di rumah. Cukup menjulurkan kepalanya, tapi tidak masuk ke rumah. Gitu ya maksudnya ya, bisa dipahami ya. La yadkhulul baita, beliau tidak masuk ke rumah illa li hajatil insan, kecuali untuk hajat kemanusiaan ya. Hajat kemanusiaan ya itu tadi ke belakang ya. Turidul ghaid wal baul, ini mungkin yaitu kalau beliau sedang ingin ghaid itu buang air besar, wal baul dan buang air kecil. Wastahabba Malik, Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad mensunahkan liman i'takafa, bagi orang yang i'tikaf, al-ashrul awakhir fi Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan, ayyabita, supaya tidur Lailatul Fitri, di malam Idul Fitri, fil masjid, di masjid. Orang yang i'tikaf 10 hari akhir bulan Ramadan disunahkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad supaya malam Idul Fitri tidur di masjid. Nah, kalau saya nggak harus akhir malam Idul Fitri, malam kapanpun dulu, waktu masih kecil dulu, ya tidurnya di masjid. Memang kamar saya di masjid.
Bukan kamar saya di masjid, karena memang saya dan teman-teman itu tidurnya pasti di masjid setiap malam ya. Kemudian hatta yaghdu, sampai pagi, minhu ila sholati, sampai pagi menjelang sholat. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i wal Auza'i, Imam Auza'i, yakhruju idza gharabatis syamsu. Seseorang yang i'tikaf 10 hari akhir bulan Ramadan tidak perlu tidur di masjid malam Idul Fitri. Keluar saja ketika gharabatis syamsu, ketika matahari sudah terbenam, artinya saatnya berbuka puasa, keluar dari masjid. Yajibu iltiza, ini yang ke-12 nih sekarang, yang terakhir, tinggal sedikit ya. Ini yang nomor 12, yang terakhir tinggal sedikit. Yajibu wajib iltizama, yajibu iltizama ahkamillah, melaksanakan hukum Allah, min awamirihi wa nawahihi. Jadi membiasakan melaksanakan hukum Allah itu adalah wajib. Berupa apa? Awamirihi, perintah, kalau perintah dilaksanakan, wa nawahi, dan larangan, larangan ditinggalkan. Jadi gitu, membiasakan hukum-hukum Allah itu wajib. Wa minha, diantaranya al-mubasyarah fil i'tikaf, tentang soal mubasyarah atau bergaul dengan istri fil i'tikaf, ketika i'tikaf. Wa hiya hududullah, itu adalah batas yang ditancapkan, batas yang dibuat oleh Allah. Wa sumiyat bidzalika, disebut batas, kan tilka hududullahi fala taqrabuha, kan begitu bunyi ayatnya. Dikatakan sebagai batas li'annaha, karena tamna'u ayyadkhula fiha ma laysa minha, tidak diperkenankan masuk kecuali apa yang menjadi anggotanya. Anda tidak punya kartu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, Anda pasti tidak boleh masuk kelas untuk ikut kuliah. Karena apa? Ya karena ada batas di situ, ada batas antara mahasiswa dan yang bukan mahasiswa, mahasiswa situ dan bukan mahasiswa situ. Jangankan kok yang bukan mahasiswa, mahasiswa fakultas A dengan fakultas B itu juga, kalau fakultas A nggak bisa masuk kelas fakultas B, kan begitu. Nah itu maksudnya begitu. Dikatakan sebagai batas karena yang bukan anggota nggak boleh masuk. Wa ayakhruja minha ma huwa minha, bisa keluar, yang bisa keluar hanyalah anggota yang pernah ada di dalamnya. Ini logika saja. Wa minha sumyatil hudud fil ma'asi, dari konteks itulah disebut sebagai hudud, batas-batas fil ma'asi, antara di dalam maksiat, artinya antara perbuatan ibadah dan maksiat itu batasnya tuh ada batas, hududullah itu. Lianna tamnau ashabuha minal audi, liannaha tamnau ashabaha, karena batas itu mencegah ashabaha yang pernah melakukannya minal audi, untuk kembali ila amthaliha, untuk kembali melaksanakan yang pernah melakukan kesalahan, dicegah untuk tidak kembali melakukan. Disebut batas karena ini batas, karena yang pernah ke sana dan ini salah, lain kali nggak boleh ke sana lagi. Udah tahu itu salah, ya udah balik, nggak boleh kembali ke sana. Itulah maksudnya batas. Ya ini tidak terlalu penting, bahwa ini hanyalah logika ya. Setiap orang udah tahu apa itu batas. Demikian teman-teman semuanya sudah kita baca. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami apa yang terkandung di dalam ayat ke-187 ya dari surat Al-Baqarah. Insyaallah setelah ini kita akan membaca ayat yang ke-188, dan ini sangat menarik. Saya bacakan dulu ayatnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini soal jangan mengambil hak orang lain, apalagi untuk mengambil hak itu sampai kalian membawa-bawa masalah itu ke ranah hukum, ya, sampai ke ranah hukum, supaya kalian mengambil bagian dari harta orang lain dengan cara yang dosa, dengan cara yang dosa, dengan cara yang melanggar, dengan bil itsmi itu dengan cara yang melanggar hukum, yaitu berdosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semuanya mengetahui atau menyadarinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.